Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang belum hadir di sini akan dikasih tahu ya. Ini baru 37 mahasiswa. Oke, kita mulai untuk perkuliahan pagi ini. Kita lanjutkan materi dari teori graf ya, karena sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu teori graf ya, pengenalan teori graf dan juga beberapa aplikasi gitu ya, aplikasi dalam kehidupan. Oke, kemarin terakhir saya kasih tugas untuk mencari artikel ya, artikel di jurnal-jurnal bisa nasional, bisa internasional gitu, yang membahas tentang teori graf. Coba di sini saya akan coba buka pekerjaan kalian ya. Kita coba lihat beberapa Oke, kita coba lihat salah satu ya. Misalkan di sini Mas Al ini ya. Oh, ini enggak ada, ini cuma ini ya, resumenya. Untuk artikelnya enggak dikirim. Sebentar. Ada yang ngirim artikelnya? Oh, tadi ada yang. Oke, ini coba. Ini punyanya Mbak Syevira Salsabila ya. Bisa kelihatan di sana? Sudah ya? Bisa, Pak. Oke, ini ada alamatnya. Nah, kita coba buka jurnalnya. Kok enggak bisa dibuka ya? Sebentar. Oke, ini kalau dibuka di Google Scholar ya. Aplikasi pewarnaan graf untuk optimalisasi distribusi Raskin di Kabupaten Sidoarjo. Oke. Nah,
Di sini kalau kita buka webnya, web ini adalah web jurnal. Kita coba home-nya lihat. Nah ini ya. Oke, ini adalah website dari jurnal atau biasa disebut OJS gitu ya, Open Journal System. Ini Open Journal System. Nah, kalau dilihat sekilas dari jurnalnya, jurnal webnya ini saya rasa kurang lengkap gitu ya. Ya, saya rasa kurang lengkap karena ini hanya memuat, ini ada menu, kemudian ada arsip ini adalah daftar terbitan jurnal mulai dari tahun 2017 sampai 2021. Oke. Di sini mestinya ada lengkap ya keterangan maupun ISSN dan keterangan misalnya petunjuk untuk submit jurnal dan sebagainya. Kalau dilihat dari webnya belum lengkap, tapi saya nggak tahu ini apakah sudah terakreditasi atau belum. Jadi kalau kalian mencari jurnal, sebisa mungkin jurnalnya itu yang bagus, yang sudah terakreditasi misalkan. Kalau jurnalnya dari Indonesia, dari dalam negeri. Lebih baik lagi kalau jurnalnya dari luar negeri. Oke. Sekarang kita coba ke artikel. Biasanya kalau artikelnya kita cari di arsip ini ya. Arsip, kemudian dia terbit tahun berapa. Misalkan di sini volume 2 nomor 1. Volume 2 nomor 1 di sini ya, April. Nah, dalam satu volume, jadi 1 tahun itu ada beberapa, 1 tahun itu 1 volume dan ada beberapa terbitan. Misalkan volume 2 nomor 1 berarti tahun 2008 itu adalah volume kedua. Nomor 1 ini adalah terbitan pertama dari tahun 2018. Aplikasi pewarnaan graf. Oke, aplikasi pewarnaan graf. Ini ya, berarti yang ini. Nah, dia akan ke halaman artikelnya. Nah, di sini kita bisa melihat PDF-nya. Kalau dia OJS dalam negeri, biasanya selalu open, artinya bisa diakses, bisa di-download. Ini adalah tampilan artikelnya. Oke, ini sudah, kalau di artikelnya di sini ada keterangan ISSN ya, artinya jurnalnya sudah terdaftar resmi, nomor induk, nomor dari jurnalnya, kemudian ada keterangan volume, ada keterangan nomor dan halaman, oke, nama jurnal. Oke, kalau dilihat dari template jurnalnya sudah bagus. Di sini yang pertama tentu ada judul, kemudian nama pengarang, ya, pengarang pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian afiliasi atau institusinya dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kemudian ada email dari penulisnya. Kemudian selanjutnya adalah abstrak. Ya, abstrak di sini adalah gambaran dari isi semua isi dari artikel ini, gitu ya. Nah, di sini dia meneliti tentang pewarnaan graf untuk optimalisasi distribusi Raskin di Kabupaten Sidoarjo. Oke.
Nah, dia mengambil penelitian ini tahun 2012 tentang beras ya, subsidi kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat. Oke. Nah, di sini dia memanfaatkan pewarnaan graf ya, nanti akan kita pelajari di akhir ya. Di akhir itu ada pewarnaan graf. Nah, di sini dia menjelaskan apa itu pewarnaan graf, kemudian algoritma yang digunakan. Oke, sudah bagus di sini. Oke. Nah, kemudian dia menggambar peta daerah di sini yang terwarna masing-masing ini ya, kecamatannya. Masing-masing kecamatan dibuat warna yang berbeda. Ini. Oke. Kemudian dari situ digambarkan grafnya. Oke. Sudah bagus ya. Aplikasi dari grafnya. Dari sini kemudian dihitung. Oke. Oke. Ini juga memanfaatkan apa ini ya? Oh, distribusi gitu ya. Dari gudang 1, gudang 2 dan seterusnya. Oh, metode biaya terkecil. Oke. Jadi yang nanti di kalian sudah dapat riset operasi belum ya? Belum ya? Ini juga akan kita belajar tentang metode biaya terkecil ini. Baik, ini saya rasa cukup bagus jurnalnya. Walaupun kekurangannya tentang OJS-nya atau webnya kurang lengkap seperti itu. Oke, untuk pemilihan jurnalnya sudah bagus. Kemudian kita lihat reviewnya atau resume ya, resume dan review. Resumenya identifikasi masalah, kurang optimalnya distribusi. Kayak gini masalahnya, tujuannya ini metodenya menggunakan algoritma ini, pemecahan ini. Oke, kesimpulan. Oke, reviewnya kelebihan. Penulisan judul terlalu rumit dan sulit dipahami. Oke, judulnya apa? Mungkin kurang spesifik gitu ya untuk judulnya. Bukannya terlalu rumit, tapi mungkin kurang spesifik judulnya karena biasanya dia mencantumkan metodenya juga, metode mungkin kurang itu aja. Oke, sudah. Kita lihat yang lain. Oke, ini juga pewarnaan graf. Ada yang lain enggak? Aplikasi graf dalam rekayasa perangkat lunak. Oke. Ini dalam perangkat lunak. Optimalisasi waktu tunggu lampu lalu lintas dengan menggunakan graf kompatibel sebagai mengurangi kemacetan. Oke, ini juga bagus judulnya. Waktu tunggu gitu ya. Dengan menggunakan graf. Oke, saya rasa menarik di sini. Coba saya searching artikelnya.
Oke, kalau saya cari di Google, ini ya. Ini ternyata ada dua judul yang sama. Dua judul yang sama, tapi di sini mungkin berbeda isinya ya. Ini yang mana ya yang diambil? Kita coba lihat salah satu. Ini Jalan Ahmad Yani. Sebentar. Oke, sepertinya yang Jalan Ahmad Yani yang diaplikasikan dalam Graph. Berarti yang ini ya, yang atas. Oke, tambahan saja untuk Google Scholar. Ini setelah kalian search di sini ya, ini ada dirujuk 3 kali. Artinya artikelnya sudah dirujuk orang lain itu sampai saat ini 3 kali. Kemudian ini adalah artikel terkait. Ya. Artikel terkait ini adalah yang judulnya berkaitan dengan judul artikel ini. Misalkan saya klik di artikel terkait. Oke, isinya lampu lalu lintas. Hampir semuanya aplikasi penelitian tentang lalu lintas, lampu lalu lintas. Kemudian kalau kita klik kutip, ya. Nah, di sini kalian sebenarnya nggak perlu susah-susah untuk membuat daftar pustaka karena di sini sudah disiapkan. Jadi kalian tinggal kopas saja di sini ya. Kalau misal kalian buat artikel ilmiah atau nanti waktu skripsi itu kan ada daftar pustaka. Nah, ini tinggal di copy saja. Ya, maka sudah jadi. Tentu nanti disesuaikan dengan tipe atau model dari daftar pustakanya. Apakah menggunakan MLA, apa atau ISO ya, atau yang lain. Nah, itu enaknya kalau kita search artikel di Google Cendekia atau Google Scholar. Ini tadi ya. Optimalisasi waktu tunggu lampu lalu lintas. Oke. Oh, kita buka dulu jurnalnya. Jurnalnya di mana ya? Jurnal Matematika ini. Kalau jurnal kita copy link address, kemudian kita paste. Oh, ini tidak bisa ya. Ini karena sudah diupload di web yang lain. Gitu ya. Saya coba cari nama jurnalnya ini. Jurnal Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, dia dari FST. Rupanya dia dari UNER. Kita lihat jurnalnya.
Di sini ada enggak ya? Alamat web jurnalnya kok tidak ada. Sistemik ini ya. Mungkin. Ada enggak jurnal sistemik? Enggak ada. Oke, ya udah kalau nggak ada, belum ketemu web jurnalnya ya. Saya nggak tahu nama jurnalnya ini apa yang benar gitu ya. Ini kok ada sistemik yang tadi waktu di search itu, ini kok namanya Jurnal Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ya. Ini kurang jelas untuk jurnalnya. Oke, di sini ada abstrak, kemudian pendahuluan, dasar teori, definisi graf kompatibel, yang menggunakan teori transportasi. Kemudian, oke. Nah, ini adalah beberapa aplikasi penggunaan graf ini untuk lampu ini. Traffic light gitu. Oke, ini waktu tunggu yang optimal, mengurangi kemacetan. Oke. Jadi ternyata lampu lalu lintas yang biasa kita lewati itu bisa kita hitung waktu yang optimalnya, waktu tunggu yang optimal dengan menggunakan teori graf. Pertama di sini adalah graf kompatibel. Oke, bagus. Untuk isinya bagus, cuma jurnalnya ini saya nggak tahu. Oh, Aris Fanani. Saya rasa tahu orangnya di sini. Ini adalah dosen matematika UIN Sunan Ampel. Oke, penelitiannya bagus. Oke, dasar teori, graf kompatibel, teori transportasi. Ini mengartikan ya. Ini diartikan Mbak Hani ini ya, Hani Tribuana. Oh, ini. Oh, ini apa? Ditulis lagi gitu ya. Ditulis lagi kemudian reviewnya ini. Dan metodenya ini, pemecahan masalah, kesimpulan, kelebihannya. Kekurangannya enggak ada ya. Oke, kita lihat yang lain. Ini apa ini? Oke, kita lihat di sini. Punyanya Mbak Akhiliatus Solihah. Di sini membahas tentang pemanfaatan graf pada pembuatan jalur angkot. Ini ya. Kalau saya buka linknya. Ini. Oke, dia bicara tentang jalur angkot dari terminal 1 ke terminal 2 gitu ya.
Jalur angkot yang bisa dibuat dari 2 terminal ini opsinya apa? Itu ya. Mana yang akan dipilih? Kurang lebih seperti itu kalau saya lihat sekilas. Oke, ini bagus pemanfaatan dari graf, tetapi perlu kalian ketahui kalau jurnal itu berbeda dengan proceeding gitu ya. Kalau yang ini itu adalah proceeding karena dia hasil dari seminar nasional. Jadi kalau jurnal itu tidak diseminasikan, tapi langsung diterbitkan dengan review yang ketat. Kalau proceeding itu kita presentasi di forum ini ya, seminar biasanya, forum seminar nasional, kemudian baru diterbitkan. Tetapi kalau proceeding itu tidak melalui hasil review atau koreksi dari reviewer secara detail ya. Jadi untuk baiknya itu referensi dari jurnal saja, jangan dari proceeding. Tapi boleh kalau misalkan kalian ambil dari proceeding nggak ada masalah. Cuma lebih baik dari jurnal. Ini kan judulnya proceeding gitu ya. Oke. Oke, saya lihat-lihat judulnya yang lain. Pencarian rute terbaik pemadam kebakaran. Oke, algoritma Dijkstra. Nah, ini juga algoritma yang sering dipakai. Algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek biasanya. Jadi pemadam kebakaran ke lokasi kejadian itu tentu akan memilih jalur yang paling cepat, jalur terpendek. Ini juga algoritma Wells-Powell. Ini topologi ya, topologi jaringan. Ya, ini juga Wells-Powell juga banyak yang traffic light ya bahasanya. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan terkait tugasnya kemarin. Ya, ternyata banyak sekali aplikasi dari teori graf itu dalam penelitian yang sudah ada di Google Scholar. Nah, ini penjadwalan piket, oke, pewarnaan graf ini juga. Jadi memang aplikasinya sangat banyak dan juga sangat bermanfaat gitu ya. Jika kalian nanti dalam satu semester ini belajar tentang teori graf. Mungkin kalau kalian punya ide ya, nanti setelah belajar teori graf boleh kalian terapkan di skripsi kalian mungkin nanti ya. Jadi kalian nggak harus skripsinya itu tentang apa ya di sekolah gitu, nggak harus. Jadi kalian boleh menggunakan beberapa metode yang sudah kalian terima di kuliah itu diterapkan di skripsi kalian nanti gitu ya. Yang minat ke sini, misalkan yang minat ke teori graf, kalian mau ngambil skripsinya tentang
teori graf itu boleh. Contohnya ini sangat menarik juga. Jadi penjadwalan piket dengan algoritma Wedge-Powell. Nah ini kan kasus di sekolahan ya, penjadwalan piket. Tapi dia menggunakan pewarnaan graf. Nah ini sangat menarik juga. Nah ini juga bagus, pewarnaan graf menyusun jadwal perkuliahan. Ya. Jadi jangan sampai ada jadwal yang bentrok seperti itu. Ini bisa menggunakan pewarnaan graf. Bisa juga kalian menyusun jadwal di sekolah. Misalkan kalian waktu PPL nanti menemukan masalah jadwal sekolahnya susah menyusun jadwalnya misalkan. Nah, itu bisa digunakan pewarnaan graf. Oke, ternyata saya lihat sekilas judul-judulnya ada yang sama ya. Ada yang judulnya sama. Ini kayaknya belum ada. Mbak Siti Masroro ada di sini. Ya, Pak. Ini kok nggak ada ya? Belum mengumpulkan. Kemarin sudah. Ini saya lihat kok nggak ada. Tapi nggak tahu. Ini sudah turn in, cuma no file gitu ya. Coba nanti diupload lagi tugasnya. Ya, Pak. Ini Mbak Maya ini sudah. Oke, saya cek semuanya dulu. Ini juga jalur angkot gitu ya. Oke, nggak masalah. Kalau sama tapi nanti hasil resumenya mungkin beda ya. Oke, banyak yang jalur angkot ya. Jalur angkot, kemudian algoritma Wedge-Powell.
Ini oke, ini uncolony ya. Ini sudah. Nah, ini juga seminar ya. Punyanya Mbak Rizky ya, Mbak Rizky. Di sini kamu mengambil artikel dari proceeding ya, karena seminar nasional ini adalah luarannya adalah bentuknya proceeding, jadi bukan jurnal ya. Kalau jurnal itu biasanya dia nggak ada seminarnya, seminar hasil dari seminar dia langsung dipublish. Jadi artikel yang disubmit di jurnal itu langsung direview oleh reviewer dan kemudian dipublish. Kalau hasil dari seminar itu namanya proceeding. Cuma memang bentuknya sama-sama artikel ilmiah ya. Bedanya dia hasil review dan hasil seminar. Nah, ini uncolony. Ini sudah menggunakan aplikasi gitu ya. Aplikasi yang sudah dibuat. Oke, memang benar kekurangannya di sini materi ada yang berasal dari Wikipedia ya. Kita nggak boleh memakai Wikipedia sebagai referensi karena Wikipedia itu open access ya, jadi bisa diedit siapapun. Jadi sumbernya nggak jelas. Oke, kita coba lihat yang lain. Ini juga bagus. Cek wisata, rute optimum, rute optimal. Ini juga menggunakan ini float Warsaw. Oke, ini algoritma yang saya baru tahu algoritma Warsaw itu bagaimana. Ini yang tadi. Oke, ini juga ada yang menarik, identifikasi proses berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah aljabar dengan menggunakan representasi graf. Bisa seperti itu ya. Oke, ini masih berkaitan dengan pendidikan. Oh, dia menggunakan graf pohon. Ini juga menarik tentunya bagi kalian yang mempelajari tentang pendidikan ya. Ternyata bisa diaplikasikan juga teori graf ini di bidang pendidikan. Contohnya yang ini. Dia menggunakan graf pohon. Oke, saya coba download. Nah, ini. Oh, Pak Kusairi ini Win ya, Winsa ya. Oke, bagus. Oke,
Ini menarik juga penelitiannya. Dia menyelesaikan permasalahan, cara berpikirnya bagaimana ya? Dia digambarkan dengan graf pohon. Semua digambarkan dengan graf. Oke. Kemudian ya, masih sedikit juga masih sedikit. Ternyata graf pohon ini cocok untuk menggambarkan proses berpikir siswa. Oke, ini bagus sekali. Oke, jadi memang penjelasannya tidak begitu dalam, ya, jadi mengamati proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal-soal aljabar, kemudian digambarkan dalam bentuk graf. Seperti itu saja sebenarnya, tapi ini sangat menarik dalam matematika. Oke, Widiawati ya tadi. Kemudian penerapan warna. Oke, ini juga sudah tadi. Ini lampu lalu lintas juga. Ini juga lampu lalu lintas. Oke, dan masih banyak yang lain ya. Saya rasa semuanya sudah cukup baik. Kita langsung lanjutkan untuk materi berikutnya. Terkait tugas ini silakan jika ada pertanyaan, silakan. Saya akan share untuk materi berikutnya. Oke, kita masuk ke graf dan subgraf. Jadi dasar-dasar dari graf dan subgraf. Kita tahu bahwa graf G adalah himpunan pasangan dari vertex dan edge ya. Di mana V ini adalah himpunan titik atau vertex dan E ini adalah edge atau garis. Ini sudah kita kenalkan minggu kemarin. Nah, namun referensi lain menyebutkan bahwa sebuah graf G merupakan himpunan pasangan dari V, E, dan C. Gitu ya. C adalah himpunan fungsi insiden atau join yang menghubungkan dua vertex. Jadi antara dua vertex itu ada fungsi yang insiden dari dua titik atau dua vertex.
Namun secara umum ya, secara umum itu hanya dinyatakan dengan V dan E. Kalau C ini tidak wajib ada. Oke, sekarang contoh graf G. Misalkan di sini V-nya adalah himpunan dari V1 sampai V6, E-nya adalah E1 sampai E7. Kemudian C-nya ini adalah mana yang terhubung atau join dari dua titik. Misalkan 1, 2 ini terhubung. 24, 22 dan 13 ini terhubung. Maka sebentar. Kita gambarkan ya. Ini grafnya adalah seperti ini. Kita lihat V1, V3 ya. V1, V3 dia terhubung dengan E5. Ya. Kemudian V2 dengan V2. Artinya ada loop atau perulangan di situ. Dia juga terhubung dengan E1. Nah, seperti itu. Untuk kita nyatakan grafnya dan gambarnya seperti ini. Nah, walaupun V6 ini adalah vertex yang sendiri ya, dia tidak nyambung dengan vertex yang lain, tapi di sini adalah satu kesatuan graf ya. Semua di sini adalah satu kesatuan graf. Kalau kita lihat dari definisi contoh di sini. Kita lihat dari graf yang tertulis pada contoh. Nah, masih dengan graf yang sama. Setiap vertex, pasangan vertex yang terhubung oleh sebuah edge E disebut dengan N. Contoh di sini V2 dan V4. V2 mana? V2 dan V4. Ini N dari E2. N ini akhir gitu ya. Jadi dari garis ini atau edge ini itu berakhir dengan V2 dan V4, maka dia disebut N. Kemudian ada self loop atau loop. Nah, ini yang memiliki ends yang sama. Contohnya E1. E1 ini kan dia hanya V2 saja, yang V2 dihubungkan dengan V2 lagi. Ini makanya disebut dengan loop. Dia memiliki N yang sama. Kemudian dua atau lebih edge disebut dengan paralel edge jika memiliki N yang sama. Jadi dua edge ini kalau N-nya sama itu dinamakan dengan paralel. Contohnya ini E5 dan juga E4. Ya. N-nya kan sama di sini, V1 dan V3. Nah, sebuah graf tidak memiliki loop dan paralel disebut dengan simple graph. Minggu kemarin sudah kita bahas itu yang simple dan yang tidak simple gitu ya. Kalau simple graph dia tidak punya loop, tidak punya paralel. Sebuah graf hanya memiliki vertex disebut empty graph. Oke. Jadi dia tidak punya vertex, maka grafnya kosong. Dua vertex yang berinsiden terhubung oleh sebuah edge disebut adjacent point. Jadi dia terhubung dengan edge. Berarti V1, V2 adjacent gitu ya. V1, V3 adjacent, V3, V4 adjacent, V5, V4 5 adjacent, tapi V2 dan V5 ini tidak adjacent. V6 dengan V5 juga tidak adjacent karena dia tidak terhubung. Itu yang dinamakan dengan adjacent. Nah, untuk adjacent point-nya itu adalah vertex-nya di sini ya. Adjacent point.
Dua edge yang berinsiden pada sebuah vertex disebut adjacent line atau series. Oke. Ini adjacent line. Kemudian derajat sebuah vertex dihitung dari jumlah edge yang berinsiden. Oke, contoh misalkan derajat dari V2 itu ada 3 karena edge yang berinsiden itu ada 3. E1, E2, dan E3. Contoh lagi, V5, derajat dari V5 ini hanya 1, karena dia hanya berinsiden dengan satu edge, yaitu E7. Kalau V1 3, V3 juga 3, V4 3, ini 3. Ini kosong derajatnya. V6 derajatnya kosong. Nah, ini disebut dengan isolated vertex. Vertex dengan derajat 0. Ini isolated vertex. Kalau derajatnya hanya 1 disebut pendant vertex. Jadi V5 ini adalah pendant vertex. Oke, sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke, ada beberapa referensi derajat atau degree disebut juga dengan valensi. Sama saja ya, penyebutannya saja, boleh derajat, boleh degree, atau boleh valensi. Nah, penulisannya itu seperti ini. Di V1 atau derajat dari V1 ini ada 3, derajat dari V2 ini juga 3, dan seterusnya. Oke, ini rumus yang terbentuk atau teorema ya, bukan rumus. Teorema yang terbentuk. Misalkan graf G memiliki sejumlah E edge dan vertex dari V1 sampai Vn. Jika setiap edge pada graf tersebut dapat memberikan derajat 2, maka jumlah derajat dari semua vertex adalah 2 kali jumlah edge yang ada pada graf tersebut. Jadi saya ulangi, jika setiap edge itu memberikan derajat 2, maka jumlah derajat semua vertex yang ada di graf tersebut itu adalah 2 kali lipat jumlah edge yang ada pada graf tersebut. Kalau dituliskan, rumus teoremanya adalah sigma dari derajat vertex, semua vertex ya, dari V1 sampai Vn di sini. Kalau dijumlahkan itu totalnya adalah 2 kalinya edge. Ini bisa kalian buktikan sendiri ya. Misalkan kalian mau menggambar yang derajatnya 2 gitu ya, maka jumlah edge-nya adalah 2 kali lipat dari jumlah derajat. Dan ada teorema yang kedua, ada jumlah vertex berderajat ganjil pada sebuah graf G selalu genap. Jumlah vertex berderajat ganjil. Oke. Jadi akibat ini teorema akibat dari teorema 1. Oke, sekarang kita lanjut ke matriks insiden. Ya, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa yang insiden itu adalah vertex, 2 vertex yang terhubung dengan edge. Ini adalah insiden. Oh, saya ulangi, kalau insiden ini ya, bukan 2 vertex sih. Kalau insiden ini adalah hubungan vertex dengan edge-nya. Ya, bukan antara 2 vertex, tapi hubungan vertex dengan edge yang mengikuti atau yang berinsiden. Nah, dari situ kita bisa membuat matriks insiden. Ya, garisnya adalah kolom ya. E1, E2 sampai E7, kemudian barisnya adalah V1 sampai V6. Ini kalau kita mengacu pada graf yang di bawah ini.
Nah, kita lihat V1 dengan E1. V1 di sini, E1-nya di sini. Ternyata dia tidak insiden. Maka ditulis dengan 0. Sebaliknya, misalkan V1 dengan E3. Ini V1 E3, dia insiden, maka dia ditulis 1. Kalau V2 dengan E1, V2 dengan E1, maka dia insidennya 2. Yang di sini dengan yang di sini. Ya. Jadi kalau ada loop itu insidennya 2. Kalau dia terhubung, kalau dia tidak isolated ya, artinya dia insiden dengan edge, maka dia ditulis 1. Kalau tidak ditulis 0. Nah, ini caranya untuk matriks insiden. Itu kalau matriks insiden, kalau adjacent itu antar dua vertex. Ya, bedanya itu ya. Jadi jangan kebalik. Kalau insiden itu vertex dengan edge. Kalau adjacent, ya, kalau adjacent itu adalah vertex dengan vertex. Misalkan vertex V1 dengan V2, maka dia adjacent. Ya, V1 dengan V2, maka dia ditulis 1. Kalau tidak adjacent, maka dia ditulis 0. Kalau adjacent-nya 2 kali, misalkan V1 dan V3, ini kan 2 edge yang menghubungkan antara dua vertex. Maka V2 V1 dengan V3 ini ditulis 2. Kalau V6 karena dia isolated ya, terisolir di sini. Dia tidak terhubung dengan vertex yang lain, maka ya kita tulis 0 semua. V6 dengan V1 0, V6 dengan V2 0 dan seterusnya. Nah, ini cara kita menggambarkan atau menulis ya, menulis matriks dari insiden dan adjacent dari sebuah graph. Oke, ini ada jenis graph, planar dan non-planar. Jadi sebuah graph di mana semua edge-nya dapat digambarkan tanpa berpotongan disebut dengan graph planar. Dan jika sebaliknya disebut non-planar. Contoh misalkan graph yang ini ya, sebelah kiri yang A. Oke, di sini disebut dengan graf planar. Jadi edge-nya itu yang garis, itu kalau kita ubah ya bentuknya itu menjadi tidak berpotongan. Kalau yang ini kan masih berpotongan ya antara E1 dengan E8, E2 dengan E4. Ini berpotongan. Tapi kita bisa merubahnya, misalkan E8 yang garis yang ini, kelihatan nggak ya? Misalkan ini ya, garis E8 ini kita ganti atau kita lewatkan sebelah sini. Misalkan di sini E8 dari sini dia ke sini. Oke, artinya dia tidak berpotongan dengan E1 lagi. Demikian juga E4 ya. E4 kalau kita lewatkan sebelah sini ya, maka dia sudah tidak berpotongan dengan E2. Nah, kalau kita bisa menggambarkan graf ini edge dengan edge yang tidak berpotongan, maka grafnya disebut graf planar. Oke. Nah, kalau yang ini
dia adalah graf non planar. Misalkan kalau kita ganti E8 di luar gitu ya. E8 keluar. Kemudian E7 juga keluar karena yang berpotongan kan 1 2 3, 3 yang di dalam ini. Kalau kita coba mindah edge-nya keluar ya. Ini misalkan E7 di sini. Nah, kemudian E8. E8 kita pindah keluar. E8 ini menghubungkan antara E dan B. Nah, dia berpotongan tetepan di sini ya, E7-nya. Kita nggak bisa memindah yang di dalam ini keluar tapi dia tidak berpotongan. Itu tidak bisa. Bisa dibayangkan ya? Saya bisa nyoret-nyoret enggak ya? Oke, coba ini bisa dicoba. Misalkan yang tadi ini kita hapus. Kemudian kita pindah sini. Nah, ini adalah E8. Oke. Yang berpotongan mana lagi? Berarti E4 ya. E4 kita pindah. Dia sebentar. Kalau misalkan ini tetap berpotongan ya. Jadi dari sini dia bagaimana caranya supaya tidak berpotongan, coba. Atau ini biar yang ini dibiarkan. Oh, bisa enggak ya? Coba di slide berikutnya ada enggak? Oh, enggak ada. Ternyata kalau dilewatkan luar E4, dia berpotongan dengan E8. Kalau seperti ini, kita nggak bisa menyebut dia adalah graf planar. Tapi mungkin kalau yang dicontoh ini, bisa nggak kalau letak vertexnya kita ganti. Nggak tahu, nanti coba dicek ya. Nanti coba dicek. Kalau misalkan letak vertexnya itu kita ganti, misalkan V5-nya ada di luar misalkan, itu apakah dia tetap edge-nya ada yang berpotongan atau tidak? Nah, itu nggak jadi masalah karena letak vertex dan edge-nya itu bebas. Ya. Nah, kalau dia masih berpotongan, maka dia non planar. Ya, seperti ini. Kalau misalkan ini E9 kita lewatkan keluar, ya, kemudian E7 juga lewat luar. Nah, ini E9 saya hapus. E7 juga saya hapus. Maka dia tetap berpotongan di sini. Dia tetap ada perpotongan di sini, maka dia disebut non planar.
Kalau misalkan yang A di sini tadi kita bisa menggambarkan dengan edge yang tidak berpotongan, maka dia disebut graf planar. Silakan dicoba sendiri yang A. Oke, jadi seperti itu perbedaan dari graf planar dan non planar. Kemudian ada graf dan subgraf. Sebuah graf H ini disebut dengan subgraf dari graf G. Jadi H subset dari G jika vertex dari H itu subset vertex dari G, kemudian edge dari H itu kurang dari edge dari G. Dengan si H merupakan batasan dari si G. Nah, ini ya, misalkan ini adalah graf H yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah subgraf dari graf G. Dia menyebutnya adalah graf H. Kenapa kok dia dinamakan subgraf? Karena jumlah vertex dari H itu adalah subset dari V. Coba kita hitung, vertexnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Sama, ternyata sama. Tapi nggak masalah. Kita bisa nyatakan yang vertex H ini adalah subset dari vertex G. Kita sekarang lihat edge-nya. Nah, edge dari H itu jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4. 4 ya. Sedangkan kalau edge dari G itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ternyata yang H ini lebih sedikit dari G. Nah, kalau si H merupakan batasan dari si G. Jadi si itu tadi kan yang ini ya, edge yang menghubungkan dua vertex. Ini juga ada yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Ini juga ada di grafnya juga ada. Nah, ini adalah disebut dengan subgraf dari graf G. Ya, cara gampangnya ini adalah bagian dari graf G. Itu dinamakan dengan subgraf. Ini ya, jadi yang hilang adalah yang titik-titik kalau yang gambar ini ya. Oke, menghapus semua loop dan menyisakan satu edge dari setiap parallel edge akan membuat sebuah graf menjadi simple spanning subgraph atau disebut dengan underlying simple graph. Jadi kita misalkan ingin menggambar subgraph graf G ini dengan menghapus yang ini. Saya hapus yang titik-titik ini. Ya, ini dihapus. Jadi dia menyisakan satu edge dari setiap parallel edge. Ini kan parallel edge ya. Kita hapus satu. Ini juga parallel edge, kita hapus satu. Ya, ini ada dua edge yang paralel. Ini juga ada dua edge. Kita masing-masing hapus satu. Ini juga kita hapus. Maka graf yang sebelah kanan ini adalah simple spanning subgraph. Oke, jika H subset G dan H tidak sama dengan G, maka H disebut dengan proper subgraph. Jika ini vertexnya sama, maka disebut spanning subgraph. Ini kan vertexnya sama ya, berarti spanning subgraph. Karena dia tidak ada yang paralel, maka dia disebut dengan simple. Ya, seperti itu. Ini contoh. Ini subgraph, ini spanning subgraph. Ini in the set subgraph ya.
ini adalah edge in the set subgraph. Nah, apa itu in the set subgraph dan edge in the set subgraph? Ini ya, silakan dipelajari di sini. Subgraph dari G, jika G V aksen memiliki himpunan vertex tidak kosong dan himpunan S-nya terbentuk dari edge yang semua N-nya berada pada himpunan V. Oke, himpunan vertex tidak kosong. Vertex-nya tidak kosong dan himpunan edge-nya terbentuk dari edge yang semua edge-nya berasal dari himpunan V. Oke. Kita nyatakan yang di sini itu adalah V-nya, V aksennya itu adalah A, C, D. Maka kita bisa nyatakan in the set subgraph-nya adalah G dalam kurung himpunan dari A, C, dan D. Ya, vertex-nya tidak kosong, artinya vertex-nya ada. Yang ada tinggal 3 ini dan himpunan S-nya terbentuk dari edge yang semua N-nya berada. Oke. Jadi kita cuma melihat dari vertex A, C, dan D. Maka yang berada pada vertex A, C, dan D itu hanya edge yang kedua. Kenapa? Karena vertex yang lain hilang. Jadi yang awalnya D terhubung dengan edge 5 dan 6, karena edge-nya vertex-nya ini enggak ada, maka kita tidak bisa menggambar. Itu ya, itu in the set graph. Paham ya? Jadi kalau ada vertex itu belum tentu ada edge, ya. Kalau ada edge itu pasti ada vertex. Jadi seperti itu. Kalau edge in the set subgraph, jika G, E aksen ini memiliki himpunan vertex tidak kosong dan himpunan vertexnya terbentuk dari vertex yang menjadi N dari edge pada himpunan dari E. Oke. Ini edge-nya yang tidak kosong. Jadi yang ditulis di sini adalah edge in the set subgraph G dalam kurung kurawal adalah himpunan dari edge 1, 2, 4, dan 6. Kita lihat 1, 2, 4, 6, maka vertex yang mengikuti itu adalah A, B, C, D, E. Artinya semua vertex-nya ada. Tapi karena kita cuma menggambar subgraph dari vertex 1, 2, 4, 6, ya maka vertex-nya maksud saya edge ya. Edge 1, 2, 4, 6 ya, edge-nya cuma ini. Ini spesial graph. Ini sudah kita bahas kemarin kalau nggak salah. Ada graph komplit ya. Graph K5 dan graph 33. Artinya K5 ini semua vertex 5-5-nya semuanya terhubung. Kalau graph K33, jadi dia dikelompokkan yang atas 3, yang bawah 3. Masing-masing kelompok ini berhubungan dengan vertex di kelompok lain. Jadi yang vertex ini ya, dia terhubung ke semua vertex yang di bawah. Demikian juga vertex ini dan ini. Dia terhubung semua vertex yang di kelompok lain. Nah, jadi ini satu kelompok. Ini satu kelompok. Masing-masing kelompok itu ada 3. Makanya disebut dengan graph komplit 33.
Oke, ada istilah walk, trail, dan path, dan sirkuit. Kalau walk itu didefinisikan sebagai urutan dari vertex dan edge, diawali dengan origin vertex dan diakhiri dengan terminal vertex. Nah, misalkan walk atau jalan ya. Di sini contoh dari A1. A1. Jadi dari sini ya, dari sini ke sini. Kemudian dari B ke 3. Dari 3 ke C, kemudian ke 4. Balik lagi ke B. Kemudian 1. 1A, kemudian 2 sini. Nah, ini contoh dari walk. Nah, jadi bebas kalau walk. Jadi biasanya selang-seling ya antara vertex dan juga edge. Ini kan vertex, kemudian edge, vertex, edge, dan seterusnya. Ini dinamakan dengan walk. Nah, kalau walk-nya berbentuk trail, ini adalah dengan edge yang berbeda. Misalkan contoh, saya kasih warna biru di sini. Dari C4, maksud saya dari C, dia menuju ke 4. Dari 4 ke B. Dari B ke 3, ke C lagi, kemudian 7, E. 7, E. Oke, kita lihat edge-nya ini selalu berbeda. Dia tidak melewati edge yang sama. Edge-nya di sini dia lewati adalah 4, 3, 7. Ini dinamakan dengan trail. Kalau path, itu vertex-nya yang berbeda. Contoh, kalau path itu dari D5, D ke 5 ke B 4 sini C2A. Nah, vertex yang dilalui itu tidak ada yang sama, maka dia dinamakan path. Ya. Saya ulangi, kalau edge yang dilaluinya itu berbeda, itu dinamakan trail. Kalau vertex yang dilaluinya itu berbeda, maka dinamakan path. Sekarang ada istilah cycle atau sirkuit. Kalau namanya sirkuit ya, kalau kalian dengar kata sirkuit pasti ingatnya balap motor gitu ya. Kalau balap motor pasti start dan finishnya di tempat yang sama, ya kan? Kalau ada sirkuit ya, itu pasti start dan finishnya adalah sama. Misalkan di sini startnya dari A, saya coba gambar pakai ini. Dari A ke 1, kemudian ke B, ke 3, C, 7, E8, B, 1A. Nah, start dan finishnya sama-sama di A. Ini disebut dengan cycle atau sirkuit. Oke, ini tidak usah. Untuk yang terakhir, ini ada isomorfisme. Isomorfisme, contoh, ya, dua graf G dan H disebut identik. Artinya graf G-nya sama dengan graf H jika vertex-nya itu sama, ya, vertex dari G dan H itu sama. Kemudian edge-nya itu sama, edge G dan edge H itu sama, dan C-nya yang terkoneksi itu
sama dan semua karakteristik kedua graf tersebut sama. Kira-kira graf G dan H ini sama enggak? Sama, Pak. Sama ya. Kita lihat. Walaupun di sini kita pakai V1, V2, V3, V4, V5 ya. Kalau yang di sini A sampai E. Dengan vertexnya juga ini E1, 2, 3 dan ini E-nya langsung disebut 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi secara keseluruhan karena vertexnya sama, edge-nya sama, terus ininya C-nya sama, maka dia disebut dengan isomorfisme. Kemudian kalau isomorfis di sini, jika kedua graf tersebut dapat dipetakan bijeksi dari graf G ke graf H. Sedemikian sehingga ini dinamakan isomorfik ya antara graf G dan H. Contoh kita misalkan. Ini contoh-contoh graf yang isomorfik gitu ya. Di sini graf yang hijau ini grafnya sederhana gini ya, persegi panjang kalau kita lihat. Maka kalau kita gambarkan ke bentuk yang lain itu bisa seperti ini. Ya, tapi di sini antara graf yang sebelah kiri dan sebelah kanan di sini isomorfik. Demikian juga kalau yang graf ini warna biru, ini ternyata kalau kita gambarkan dia bisa berbentuk seperti ini. Ya. Kita bisa membandingkan, misalkan di sini 3 ini sama dengan misalkan 3 vertex 3 ini sama dengan vertex D. Ya, maka yang 4 yang yang 4 ini akan sama dengan yang B, vertex B. Demikian juga yang vertex 2 itu sama dengan vertex C. Vertex 1 sama dengan vertex A. Jadi kita gambar grafnya ke bentuk lain. Maka di sini antara graf 1 dan yang kedua di sini adalah isomorfik. Demikian juga yang ini bisa kita gambarkan jadi seperti ini. Yaitu graf isomorfik. Demikian juga yang ini. Baik. Sudah habis untuk pembahasannya. Saya stop presenting dulu. Oke, jadi pertemuan kali ini cukup sampai sini. Ini ada yang bertanya, tidak muncul gambarnya. Tadi muncul gambarnya enggak? Muncul, Pak. Muncul ya. Mungkin ada gangguan sinyal ya ini Mbak Ayu Wijayanti ya. Oke, silakan yang mungkin ada pertanyaan terkait materi kita hari ini. Oke, kalau yang ada gangguan, misalkan Mbak Ayu ini tadi tidak bisa muncul rekamannya, itu mungkin karena sinyalnya, jadi nanti bisa lihat di rekaman di YouTube ya. Setelah ini
akan saya post materinya atau perkuliahannya di YouTube. Oke, ini sudah mau jam 9. Silakan jika ada 1-2 pertanyaan. Saya persilakan. Pak, saya mau bertanya. Ya, Mbak Ariana, silakan. Di graf isomorfik yang tadi, yang identik, ketika ingin mengubah gambar satu ke gambar lain, apakah derajatnya juga harus disamakan? Sekian, terima kasih. Ya, betul, Mbak. Jadi, iya. Oh, salah ya. Betul, jadi antara graf yang isomorfik satu dengan yang lain itu derajatnya harus sama. Misalkan di sini ya. Ini yang A, vertex A itu kan derajatnya 2. Yang P ini juga 2. Demikian juga misalkan yang B ini sama dengan S. Maka derajat dari B itu harus sama dengan derajat dari S. Dan juga insidennya juga harus sama, karena kalau yang ini sebelah kiri itu misalkan E-nya saya nyatakan E1 ya, H ke 1, maka yang ini yang menghubungkan antara P dan S itu juga identik atau sama dengan E1. Misalkan kalau ada nama H-nya ya. Demikian juga misalkan yang di sini. Yang vertex 3 itu derajatnya 3, yang D ini juga 3. Nah, kalau gitu berarti yang vertex 4 ini sama dengan vertex yang B. Nah, vertex 2 itu sama dengan vertex yang C. Derajatnya juga sama. Vertex 1 sama dengan A. Ya. Yang terhubung juga sama. Jadi yang vertex 4 kalau sama dengan vertex B, maka dia harus terhubung dengan vertex D, C, dan A. Ini juga terhubung dengan vertex yang 4 ini terhubung dengan 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Oke, seperti itu Mbak. Siapa Mbak Ariana ya? Iya, Pak, terima kasih. Baik, ada lagi? Oke, kalau sudah nggak ada, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Pak, Bisa saya sebentar. akhiri ya? Oh, sebentar. Siapa mau tanya lagi? Pak, mohon maaf nggak bisa absen Oh iya. dari hari Rabu minggu kemarin. Oke, tapi kan sudah saya panggil ya kemarin. Iya, tapi untuk hari ini juga nggak bisa, Pak. Oke, hari Ada ini nggak teman bisa. lain juga yang seperti itu. Oke, saya nggak tahu permasalahannya apa, mungkin bisa saja koneksinya atau yang lain ya. Kalau misal belum bisa, silakan dicoba aja. Dicoba, nggak harus waktu kuliah. Jadi silakan nanti dicoba terus sampai bisa ya. Kalau nggak bisa, kalau misal nggak bisa, itu nanti tetap yang kosong, misalkan yang alfa gitu ya. Nanti tetap saya konfirmasi, saya cek ulang. Misalkan waktu saya absen manual atau saya lihat di attendance yang ada di Microsoft Teams, itu juga bisa saya lihat siapa saja yang masuk. Misalkan Mbak Miftahur itu susah absen, maka saya lihat kok alfa. Kalau saya lihat attendance-nya ada, berarti ya saya anggap hadir gitu ya. Jadi enggak hanya satu yang saya lihat, tidak hanya dari absensi yang di Microsoft Teams, tapi juga nanti
biasanya saya lihat yang attendance dari Meet ini ya. Kalau tiap online gini kan ada laporannya siapa saja yang masuk di Microsoft Teams, siapa aja yang di tengah jalan keluar, itu ada. Oke, kalau nggak ada, Terima kasih, Pak. oke. Pak, saya mau tanya, Pak. Siapa? Untuk saya Kamaya Septiani mau bertanya. Kan Ya. di SIM itu untuk teori graf pertemuan pertama itu satu kelas alfa semua. Dan tanggalnya itu 16 September, padahal untuk pertemuan pertama kemarin itu tanggal 23 September. Itu bagaimana? Oke. Ya, memang belum saya absen yang ini. Itu masih bisa saya ubah. Jadi yang kemarin memang kayaknya belum saya absen semua karena waktu kemarin itu belum semua KRS-an ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang belum ada di SIM, jadi saya tangguhkan dulu absennya. Jadi itu tetap bisa, nanti saya absensi, saya isi di akhir juga bisa. Saya lihat dari Microsoft Teams kehadirannya, kemudian saya isi di SIM itu juga bisa. Jadi itu nanti di finalnya di akhir gitu ya. Kalau misalkan waktu saya absen ternyata saya isi A, kemudian ada yang komplain dan saya cek di attendance Microsoft Teams atau di form Microsoft Teams-nya ada, ya bisa saya rubah. Itu masih bisa dirubah kapanpun sampai pengumpulan nilai akhir semester nanti. Seperti itu Mbak Eka, Maya. Ya, terima kasih. Jadi nggak usah bingung yang ditulis A gitu ya. Silakan nanti di akhir saja, di akhir perkuliahan. Oh ya, untuk yang jadwal di SIM memang tidak saya ganti ya, itu defaultnya seperti itu. Ya. Karena saya kesulitan nanti kalau saya ganti misalkan pertemuan 1 tidak sesuai tanggal yang ditetapkan di SIM. Terus saya ubah sesuai dengan tanggal itu. Itu kadangkala bentrok dengan yang lain gitu ya. Jadi saya biarkan tanggalnya. Tapi tetap nanti sesuai pertemuannya. Di pertemuan 1, 2, 3 itu yang kita lihat. Kalau tanggalnya yang di SIM nggak usah dilihat. Ya. Karena sistemnya di SIM itu kalau dirubah tanggal itu bentrok dengan, bisa saja bentrok dengan mata kuliah yang lain. Itu nggak bisa ternyata. Saya nggak tahu kenapa. Jadi memang seperti itu. Oke. Baik, untuk hari ini absensinya saya screenshot saja. Saya nggak manggil satu-satu, jadi akan saya screenshot, kemudian saya isi di SIM. Gitu ya. Jadi sebentar, jangan keluar dulu. Setelah saya tutup, nanti akan saya screenshot dulu. Baik, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Saya akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.